Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Alfitriani dengan NIM C1B021075 dari kelas 5B Prodi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan menyampaikan materi praktikum lapangan geomorfologi, yaitu tentang landform atau bentuk lahan. Bentuk lahan atau landform adalah karakteristik fisik yang terjadi di permukaan bumi, yang termasuk topografi, bentuk alam, dan ciri-ciri geografis lainnya, seperti gunung, lembah, dataran, sungai, danau, pantai, gurun, serta banyak lagi. Bentuk lahan ini dibentuk oleh proses geologis seperti erosi, sedimentasi, tektonik lempeng, dan cuaca selama ribuan tahun. Setiap bentuk lahan memiliki ciri-ciri uniknya sendiri dan memainkan peran penting dalam geografi dan ekologi. Pada praktikum ini terdapat 4 titik lokasi pengamatan atau 4 landform. Yang pertama, landform muda yang berlokasi di Pusuk Jalan Haji Mansur. Yang kedua, landform dewasa yang berlokasi di Pemenang. Yang ketiga, landform struktural yang berlokasi di Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, KLU. Yang keempat, landform tua yang berlokasi di Kayangan. Pertama, saya akan membahas tentang landform muda yang berlokasi di Pusuk Jalan Haji Mansur. Landform muda tidak hanya berkaitan dengan usia, melainkan juga sejauh mana proses perubahan landform tersebut berlangsung. Terlihat segar dan bugar, padahal prosesnya berjalan lama, karena terlindungi oleh vegetasi yang menjaga agar tetap awet dan tampak muda. Sistem perakarannya yang kuat berperan penting dalam melindungi dari erosi, sehingga bentuk landform tetap runcing. Pada landform muda memiliki ciri-ciri antara lain, yaitu yang pertama, bentuk bukitnya runcing. Yang kedua, energi potensial dari landform muda untuk berubah sangat tinggi karena runcing. Pergerakan airnya cepat dan perbedaan relevasinya. Aktualnya rendah karena ditahan oleh vegetasi. Yang ketiga, alur sungainya tajam atau berbentuk V. Sistem drainase curam karena kelerengan menghasilkan partikel yang lebih tinggi. Kelerengan ini akan menentukan energi potensial yang vertikal, karena makin datar, gerakan ke samping makin mudah, bahkan gerakan vertikalnya makin habis karena elevasinya makin berkurang. Energi vertikal ke bawah lebih tinggi dibandingkan energi ke samping, sehingga intensitas kerusakan ke vertikalnya lebih besar atau sangat besar. Yang keempat, penampakan vegetasinya masih rapat dan akarnya dalam karena kaitan dengan airnya terpenuhi, maka tanaman bisa subur. Bukan karena curah hujannya, tetapi biarpun curah hujannya tinggi, kalau tanahnya tidak bisa menyimpan air, maka kebutuhan air tanamannya tidak akan terpenuhi. Dari karakteristik ini akan membawa dampak pada sifat tanahnya. Dari gambar di samping dapat dilihat warna batuannya gelap atau batuan basal, permukaannya pucat atau dominan silikatnya rendah. Selanjutnya, landform dewasa yang berlokasi di Pemenang. Landform dewasa merupakan bentuk lahan yang sudut kemiringannya berubah total karena ada campur tangan manusia yang membabat hutan yang dulu vegetasinya rapat seperti di Pusuk, dan menggantikannya dengan tanaman-tanaman yang tidak berfungsi sebagai pencegah erosi atau tanaman pangan. Dan cara nanamnya juga searah lereng atau sejajar dengan lereng ke bawah, sama dengan memperlancar aliran air dari atas ke bawah. Itu yang menyebabkan proses percepatan proses geomorfik atau erosi. Adapun ciri-ciri dari landform dewasa adalah yang pertama,
bentuk bukitnya lebih tumpul menumpuk dibandingkan dengan yang dipusuk. Yang kedua, vegetasinya kurang. Yang ketiga, semak belukar. Kaitan dengan tanahnya dangkal, batuannya lebih menonjol. Oleh sebab itu, tingkat kesuburan tanahnya rendah. Yang keempat, bentuk lerengnya relatif datar. Yang kelima, energi potensialnya relatif rendah. Landform seperti ini relatif tidak mudah berubah lagi karena dari warnanya pucat atau dominan silikat. Paling tahan karena proses tanahnya lambat, sedangkan aktualnya tinggi karena erosinya keras. Solum tanahnya terkuras terus-menerus. Yang keenam, penampakan sungainya lebar. Dulunya seperti V, sekarang berubah menjadi U, dan bentuknya berbelok-belok atau belokannya agak tajam. Yang ketujuh, lerengannya dari tajam menjadi datar. Adapun faktor yang mempengaruhi landform dewasa yaitu yang pertama, batas unit melalui perubahan lereng dari gambar di samping dapat dilihat. Di bagian atas terlihat agak gundul, mudah terjadi erosi, dan di bawahnya banyak tanaman kelapa. Yang kedua, mengalami proses percepatan penuaan karena ulah tangan dari manusia yang menjadikan lahan atau hutan tersebut untuk menanam tanaman pangan dengan menanam searah lereng. Yang ketiga, erosinya sangat cepat sehingga menghasilkan bentuk landform dewasa. Erosi dari atas timbul ke bawah. Landform yang ketiga yaitu landform struktural yang berlokasi di Jugil, Desa Samik Bangkol, Kecamatan Kaga. Landform struktural adalah fitur geografis yang terbentuk oleh proses-proses geologis dan tektonik dalam kerak bumi. Ini mencakup berbagai bentuk daratan dan relief yang muncul sebagai akibat dari pergerakan kerak bumi, tekanan, dan deformasi. Landform struktural terjadi karena proses patahan yang disebabkan oleh gempa bumi. Adapun ciri-ciri dari landform struktural adalah yang pertama, garis batas unit lahan sejajar dengan garis unit. Yang kedua, vegetasinya berkembang. Yang ketiga, alur sungai yang ada mengikuti garis patahan. Yang keempat, memiliki daerah limpasan. Yang kelima, didominasi oleh limpasan karena landform yang struktural. Yang keenam, berbentuk perbukitan yang memiliki penampakan yang halus. Yang ketujuh, memiliki saluran air atau drainase yang luas sehingga dapat berbentuk V. Yang kedelapan, memiliki tanah yang subur. Faktor yang mempengaruhinya adalah gempa bumi, aktivitas biologis, dan patahan. Landform yang keempat atau yang terakhir yaitu landform tua yang berlokasi di Kayangan. Landform tua merupakan bentuk lahan yang telah mengalami proses geomorfologi dan erosi selama jangka waktu yang sangat lama, biasanya ribuan hingga jutaan tahun. Mereka cenderung memiliki bentuk yang lebih datar atau melandai karena proses erosi yang telah menghilangkan sebagian besar ciri-ciri topografi yang tajam atau curam. Sebelumnya, daerah ini pernah memiliki karakteristik yang lebih muda, namun saat ini berbeda. Landform ini relatif sangat datar dengan kemiringan lereng hanya sekitar 2 hingga 4 derajat. Hal ini mengindikasikan adanya energi vertikal yang kuat dengan sedikit energi horizontal. Adapun ciri-ciri dari landform tua adalah yang pertama, lerengnya cenderung lebih landai atau datar. Ini disebabkan oleh proses erosi yang telah lama berlangsung dan telah menghilangkan sebagian besar materi yang membentuk lereng curam. Yang kedua, memiliki bentuk permukaan yang datar atau melandai.
Ini terjadi karena berbagai proses erosi seperti angin, air, dan gletser telah menghaluskan topografinya selama bertahun-tahun. Yang keempat, memiliki energi potensial untuk berubah yang relatif rendah. Ini karena sebagian besar proses geologis dan geomorfologi telah mencapai tingkat keseimbangan yang lebih stabil dan perubahan besar-besaran jarang terjadi. Yang keempat, tingkat kesuburannya rendah. Yang kelima, vegetasi yang tumbuh pada landform ini jarang. Landform tua ini termasuk kelereng yang lebih tajam pada masa mudanya, tetapi bagian atas bukitnya telah tererosi dan terbawa ke arah laut. Perbukitannya memiliki perbedaan tajam dengan daerah pemenang. Bentuk bukitnya juga terjal dan gerakan airnya bersifat vertikal yang menghasilkan lubang air yang dalam. Vegetasinya rapat. Hal ini terjadi karena adanya ketinggian energi potensial yang kuat pada formasi ini. Dari beberapa materi yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, landform muda adalah landform yang masih memiliki kemiripan dengan bentuk mudanya karena terlindungi oleh vegetasi yang menjaga dari erosi. Mereka memiliki bentuk yang runcing, kelerengan tajam, dan alur sungai yang curam. Yang kedua, landform dewasa merupakan landform yang mengalami perubahan signifikan akibat campur tangan manusia dalam bentuk penebangan hutan dan penanaman tanaman pangan yang menyebabkan percepatan erosi. Yang ketiga, landform struktural. Landform ini terbentuk akibat proses patahan yang disebabkan oleh gempa bumi. Mereka memiliki ciri-ciri seperti garis batas unit lahan sejajar dengan garis unit. Vegetasi berkembang dengan keseragaman. Alur sungai mengikuti garis patahan dan limpasan yang dominan. Yang keempat, landform tua. Landform tua adalah bentuk lahan yang telah mengalami erosi dan proses geomorfologi selama ribuan hingga jutaan tahun. Mereka memiliki bentuk yang datar atau melandai, energi potensial yang rendah untuk berubah, dan tingkat kesuburan tanahnya yang rendah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.